Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stepa Hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Semoga tetap sehat, tetap selamat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program Kejar Prestasi, kelas belajar online yang meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, santun, dan inovatif. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu, karena ini adalah pertama kali atau edisi pertama saya membawakan kelas belajar online ini. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Aris, ya. Dan semoga ini menjadi sebuah awal yang baik. Oke ya, pada kesempatan kali ini, dalam kelas belajar online kali ini, kita akan membahas tentang materi IPA kelas 7 semester genap. Yang materinya yaitu adalah tata surya. Siapa yang akan menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini? Tentu kalian tidak asing lagi ya, karena sudah beberapa kali muncul dalam kegiatan kelas belajar online ini. Mari kita sapa narasumber kita. Siapa dia? Halo Bu Dinar. Halo Pak Aris. Oke ya, apa kabar Bu Dinar hari ini? Alhamdulillah selalu sehat dan tetap semangat. Pak Iya. Aris bagaimana? Oh, Sehat juga? Saya sehat, tetap semangat dan tetap bersemangat lah untuk kegiatan kali ini. Iya Oke, benar. Bu Dinar, biasanya Bu Dinar kan menjadi host ya untuk kegiatan Kejar Prestasi. Iya Pak Aris, hari ini kebetulan menjadi narasumber supaya anak-anak Stepa Hebat tahu Pak Aris bahwa saya ini sebenarnya adalah juga termasuk bagian dari guru SMP Negeri 4 Kota Madiun mata pelajaran IPA. Begitu Pak Aris. Oke ya, jadi untuk kesempatan kali ini, untuk materi kali ini kita akan menyaksikan Ibu Dinar Ekawati menjadi narasumber Stepa Benar. Hebat ya. Jadi untuk materinya tentu tidak kalah menarik dan menyenangkan untuk disimak bersama. Benar, insya Allah. Oke, baiklah Stepa Hebat, untuk materi pada kesempatan kali ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu tata surya. Oke ya, tata surya, kemudian kita akan silakan Bu Dinar untuk materi tata surya. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Anak-anak Stepa Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat belajar. Nah, hari ini Bu Dinar akan menemani kalian belajar IPA. Materi tentang tata surya. Anak-anak, materi tata surya ini dihadirkan untuk kalian kelas 7 di semester genap. Tata surya ini masuk dalam bab terakhir, bab paling akhir Pak Aris. Jadi anak-anak pasti juga nggak sabar nunggu materi ini ya Pak Aris ya. Oke, jadi kalau saya masih ingat ya Bu Dinar ya, Iya. jadi materi tata surya ini menjadi materi yang cukup menyenangkan karena objeknya bisa kita amati dalam kegiatan sehari-hari. Benar, benar sekali. Insya Allah semoga anak-anak nanti akan lebih memahami materi tentang tata surya ini melalui kejar prestasi kita hari ini. Betul. Jadi semoga mereka bisa menikmati, bisa menyimak kegiatan ini dengan baik ya Bu Dinar ya. Insya Allah, insya Allah. Oke anak-anak, langsung saja kita ke PowerPoint-nya. Jadi anak-anak hari ini kita membahas tentang tata surya. Nah, di tata surya ini anak-anak itu adalah materi bab terakhir kelas 7 semester genap. Ini tata surya ini terbagi menjadi beberapa materi yang sangat banyak. Nah, Bu Dinar hari ini akan membahas tata surya part pertama atau bagian pertama. Apa saja yang bagian pertama ini adalah tentang benda-benda langit dalam tata surya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya atau tayangan berikutnya di Kejar Prestasi, insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang pergerakan bumi
dan bulan, dan akibat yang ditimbulkan. Nah, jadi hari ini kita fokusnya ke benda-benda langit dalam tata surya. Oke, kita langsung ke tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah dari kita belajar ini, Bu Dinar mengharapkan kalian mampu mengidentifikasi planet dalam tata surya dengan benar melalui tugas yang diberikan. Jadi kita nanti belajarnya mengidentifikasi planet-planet yang ada dalam tata surya. Nah, kita tahu bersama planetnya kan ada berapa yang sekarang? Ada yang tahu? Iya, ada 8 planet. Apa saja nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak, kita sebelum menginjak ke yang lebih jauh harus tahu dulu apa sih tata surya itu. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Anak-anak, kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara tentang alam semesta, maka alam semesta itu sangat luas. Nah, di dalam pembentukan alam semesta itulah terbentuk galaksi-galaksi. Nah, anak-anak, tata surya kita itu berada dalam galaksi Bima Sakti, yaitu galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya kita, tempat planet bumi dan 7 planet lainnya beredar mengelilingi matahari. Nah, jadi matahari itu hanya salah satu dari miliaran benda langit yang membentuk galaksi Bima Sakti. Begitu anak-anak, Pak Aris. Jadi matahari kita yang setiap hari menyinari bumi kita ini, Bu Dinar, Ya. adalah sebuah bintang ya, Bu Dinar ya. Benar, jadi anak-anak, matahari itu adalah sebuah bintang, anak-anak. Kenapa kok matahari disebut bintang? Karena sifat bintang itu dapat memancarkan cahayanya sendiri. Selain itu dia juga punya energi sendiri. Kalau matahari kan dia punya energi sendiri yang berasal dari inti matahari karena reaksi fusi. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya kenapa kok bisa matahari itu punya energi sendiri. Begitu ya? Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, anak-anak, kalau kita lihat dalam gambar itu, maka planet itu mengelilingi matahari karena adanya gaya gravitasi. Jadi kalau ada yang tanya ini Pak Aris dan anak-anak Stepa Hebat semuanya, mengapa planet-planet dalam tata surya itu kok mengelilingi matahari? Jawabannya karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet. Planet itu dapat bergerak dikarenakan adanya gaya gravitasi antar planet. Dan karena matahari memiliki gaya gravitasi lebih besar, maka planet-planet tersebut tertarik akan gaya gravitasinya matahari. Sehingga planet-planet tersebut mengelilingi atau mengorbit pada matahari. Nah, kalau kalian lihat di gambar itu, maka ada jalur orbitnya atau ada orbitnya. Di gambar itu seperti yang garis-garis itu namanya orbit Pak Aris dan anak-anak Stepa Hebat. Oke, jadi orbit itu adalah jalur yang dilewati oleh planet dalam mengelilingi matahari gitu ya, benar ya? Benar, jadi jalur lintasannya atau jalur untuk dia mengelilingi matahari. Nah, jalurnya itu teratur Pak Aris. Jadi jalurnya itu berbentuknya elips. Kalau anak-anak lihat di gambar itu kan sepertinya bentuk lingkaran begitu ya Pak Aris ya? Oke, berbentuk lingkaran dan
mengelilingi matahari ya Bu Dinar, benar ya? Iya, tapi Sebenarnya elips. sebenarnya elips bentuknya. Kenapa berbentuk elips, lintasan atau jalur orbitnya? Itu karena planet-planet itu memiliki kecepatan dalam arah yang tegak lurus dengan matahari. Jadi kekuatan tarikan matahari dan planet-planet itu memiliki kekuatannya itu tegak lurus. Jadi tidak berbentuk lingkaran begini mengelilinginya, tapi tegak lurus gini. Terus nanti ke sini lagi gitu. Mungkin anak-anak nanti kalau elips bingung bisa searching di Google ya Pak Aris ya, bagaimana sih bentuk elips gitu ya. Meskipun di dalam gambar tampak seperti lingkaran, tapi ini harus dipahamkan ke anak-anak bahwa jalur orbit ke matahari itu berbentuknya adalah elips gitu Pak Aris. Jadi begini Bu Dinar ya, kalau misalkan jalur orbit sebuah planet mengelilingi matahari itu berbentuk elips, berarti ada fase-fase tertentu sebuah planet itu berada paling dekat dengan matahari, dan ada fase-fase tertentu ketika planet itu berada dalam jarak terjauh dengan matahari, seperti itu Bu Dinar ya? Iya benar sekali, karena nanti kan pengaruhnya dengan arah tegak lurusnya tadi kan Pak Aris ya. Oke. Nah anak-anak, kenapa kok matahari dijadikan sebagai pusat gravitasi atau semuanya kok mengorbit matahari? Nah ini tergantung atau berpengaruhnya itu pada massa anak-anak dan Pak Aris. Stepa Hebat. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa massa matahari itu kan paling besar di antara planet-planet dalam tata surya kan. Nah makanya massa itu selalu berbanding lurus dengan gaya gravitasinya. Semakin besar massa, maka gaya gravitasinya semakin besar pula. Makanya planet-planetnya itu tertarik gayanya ke matahari, ke gaya gravitasinya matahari. Begitu. Kalau misalnya massanya misalnya lebih besar bumi, nggak mungkin matahari planet-planet itu mengelilingi matahari, pasti juga akan mengelilingi bumi. Karena apa? Karena gaya gravitasinya tertarik ke gaya gravitasi yang lebih besar. Makanya titik pusat tata surya kita itu adalah matahari. Begitu Pak Aris. Oke anak-anak, kita ke slide yang selanjutnya ya. Oke anak-anak, jadi kita hari ini akan belajar benda-benda langit penyusun tata surya. Ada apa saja? Ada matahari, kemudian ada 8 planet, kemudian ada satelit, kemudian yang terakhir ada benda angkasa lain. Nah benda angkasa lain itu banyak sekali, ada asteroid, meteorit, kemudian komet, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, oke? Nah tadi kita sudah belajar bersama Pak Aris bahwa saat mengorbit ke matahari atau planet itu mengorbit pada jalur lintasannya sendiri, maka ada 2 gerakan atau ada 2 peristiwa besar anak-anak dan Pak Aris. Apa saja gerakan atau 2 peristiwa besar itu? Itu adalah revolusi dan rotasi. Revolusi itu adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Kemudian kalau rotasi itu adalah gerakan planet berputar pada sumbunya atau pada porosnya. Nah misalnya kita ambil salah satunya adalah planet kita, planet bumi. Apa yang dimaksud dengan revolusi bumi? Berarti artinya adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Berapa waktunya? Waktunya 365,5 hari. Atau kita biasanya menyebutnya 1 tahun. Nah ketika bumi itu mengelilingi matahari ada efeknya Pak Aris dan teman-teman semua Stepa Hebat. Apa efeknya ketika bumi mengelilingi matahari? Nah misalnya adanya perbedaan siang dan malam. Pak Aris pernah ke negara mana? Negara mana Bu Dina? Pernah berkunjung ke negara Eropa atau Amerika? Ya lewat YouTube aja Bu. Lewat YouTube lewat ya, sana. kesananya Ya, ya, sama Pak Aris. Berarti saya juga ke negara itu lewat YouTube atau lewat mimpi ya Pak Aris ya? Ya mungkin aja, karena kan untuk
mungkin ya setahu saya juga yang pernah saya lihat juga untuk negara-negara yang cenderung mendekati ini ya Bu Dinar ke kutub ya. Iya, Untuk pergerakan mataharinya cenderung berbeda dengan kita yang tinggal di negara tropis. tropis seperti Iya, ini. benar. Nah, revolusi bumi terhadap matahari itu salah satunya tadi adalah adanya pergantian atau perbedaan siang dan malam. Nah, ini terjadi pada kita Pak Aris dan belahan negara yang lain, belahan dunia yang lain. Misalnya hari ini kita jam 12 siang. Kemungkinan di negara lain itu bukan jam 12 siang Pak Aris, tapi mungkin dia jam 2 pagi. Jadi ada perbedaan siang dan malam di belahan negara lain dengan kita itu karena pengaruh dari bumi mengelilingi matahari. Kemudian contoh yang lain akibat dari revolusi bumi ini adalah adanya berbagai macam musim. Kalau kita di negara tropis itu kan mengenal 2 musim kan Pak Aris, musim kemarau dan musim hujan. Anak-anak Stepa kita berada di Indonesia, di daerah tropis itu 2 musim yang kita kenal, kemarau dan hujan. Tapi di belahan negara yang lain itu mereka mengenal tuh lebih banyak musim anak-anak. Ada musim gugur, musim semi, musim salju ya kan Pak Aris ya. Kemudian musim dingin, musim panas. Nah, Musim gugur. Nah, itu kan Ya. cantik banget itu kan di Jepang itu kan saat sakuranya jatuh ya kan. Nah, itu musim gugur. Nanti Tapi kalau jangan saat salah Bu Dinar ya, di Gimana? Indonesia musimnya juga banyak Bu Dinar. iya, apa Pak Aris? Ada musim duren, musim mangga. Musim musim lengkeng gitu ya Iya, Pak Aris ya. musim Nah, kalau ini rambutan. beda Pak Aris. Oke, jadi pergantian musim ini itu salah satunya adalah pengaruh dari revolusi bumi anak-anak. Bu Dinar, kenapa kok kita hanya 2 musim? Ya karena kita memang melewati bagiannya pada saat mengelilingi bumi. Pada saat bumi mengelilingi matahari kita hanya 2 musim. Di belahan yang lain, negara lain kita bisa menemukan berbagai macam musim tadi. Gak apa-apa ya, disyukuri aja kita masih bisa merasakan musim kemarau dan musim hujan. Tapi Begitu. Bu Dinar ya, untuk Iya. masa puasa seperti ini ya, ketika bulan Ramadan seperti ini, yang kemarin sempat baca di beberapa berita ya Bu Dinar ya. Iya. Karena memang ini termasuk ada hubungannya dengan revolusi bumi juga ya. Jadi ada beberapa daerah di belahan bumi lain itu yang dia menjalani puasa lebih dari negara kita. Iya benar, sampai kadang-kadang negara mana saya lupa itu hanya 2 jam waktu berbuka puasanya Pak Aris. Ya, Iya, betul. nah itu ya memang ini adalah salah satu pengaruhnya di revolusinya bumi gitu ya. Berarti kita cukup bersyukur ya karena Bersyukur. ketika kita tinggal di daerah dekat dengan garis khatulistiwa, Benar. untuk wilayah kita ini untuk puasanya masih termasuk terhitung cepat ya Bu Dinar. Benar, benar sekali. Oke, kita lanjutkan tadi setelah revolusi maka ada satu lagi gerakan dalam tata surya kita itu adalah rotasi. Nah, rotasi itu tadi adalah berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Nah, apa yang terjadi di bumi saat rotasi? Nah, kalau tadi itu perbedaan siang dan malam, maka kalau rotasi bumi itu terjadinya siang dan malam. Siang itu artinya belahan buminya menghadap matahari. Malam berarti belahan bumi yang lain itu membelakangi matahari. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ada perbedaan waktu. Di Indonesia, di negara kita itu ada 3 pembagian wilayah waktu. Ada WIB, WIT, sama WITA ya kan, WITA. Nah kita beradanya kalau di Jawa Timur itu dalam waktu Indonesia bagian Barat. Nah selisihnya antara WIB dengan WIT dengan WITA itu selisih 1 jam saja ya. Jadi anak-anak nanti kenapa kalau kita pergi nanti ke Bali maka berubah bukan lagi WIB tapi berubah menjadi waktu Indonesia tengah gitu ya nak ya.
Oke, nanti revolusi bumi dan rotasinya akan kita bahas lebih ringkas, lebih detail lagi itu pada Tata Surya part 2. Jadi jangan sampai ketinggalan bagian yang berikutnya Pak Aris. Oke ya, jadi akan ada materi yang lebih menarik lagi ya Bu Dinar ya. Benar, benar sekali. Oke, yuk kita langsung ke slide berikutnya ya. Selanjutnya, Oke. Matahari, ya matahari ini gambarnya karikatur ini Bu Dinar. Kita ke pengertian matahari dulu anak-anak. Jadi matahari itu adalah bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Tadi sudah Bu Dinar lihat sampaikan di depan, kenapa bintang itu dapat memancarkan cahayanya sendiri dan dapat mempunyai energi, karena dia punya inti matahari. Nanti kita bacanya atau kita bahasnya di struktur bumi atau lapisan bumi. Nah, lapisan matahari. Lapisan matahari itu punya 4 lapisan anak-anak. Ada inti matahari yang terletak di bagian paling dalam, kemudian fotosfer, kemudian kromosfer, kemudian lapisan paling luar atau permukaan matahari itu adalah korona. Bukan coronavirus loh ya Pak Aris. bukan coronavirus, perlu digarisbawahi. Tapi ini corona itu kan kalau kita lihat struktur coronavirus itu kan ada ininya gitu kan waktu di kepalanya itu kan. Nah ini juga coronanya matahari itu juga ada Seperti mahkotanya mahkotanya, gitu ya. makanya disebutnya corona matahari gitu anak-anak. Lalu ukuran matahari anak-anak, ada panjangnya itu 109 kali lebih panjang diameter bumi. Jadi 109 kali panjangnya lebih panjang lagi dari diameter bumi, yaitu sekitar 1.373.400 kilometer. Jadi diameternya ya sangat besar sekali, makanya dia disebutnya adalah bintang yang paling besar ya. Kemudian jarak matahari ke bumi itu 150 juta kilometer, sangat jauh. Jadi bumi kita tuh jaraknya planet ketiga dari matahari. Nanti kita bahasnya satu-satu ya. Oke, anak-anak sebenarnya yang tadi Bu Dinar sampaikan bersama bahwa matahari itu adalah salah satu bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, apakah sama Bu Dinar dengan bintang-bintang yang kita lihat pada saat malam hari gitu? Nah, sebenarnya sama, mereka yang malam hari itu disebutnya kan bintang kan. Matahari juga bintang karena semuanya atau kedua-duanya itu dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, pada dasarnya bintang-bintang yang di malam hari itu ada pada saat siang anak-anak. Pada saat siang seperti ini kita bisa melihat bintang di langit sebenarnya. Tapi karena sinar matahari itu lebih terang, maka dia menutupi terangnya bintang seperti itu. Jadi seolah-olah kita tidak bisa melihat bintang, padahal bintang di langit itu ada. Seperti itu ya nak ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu membahas tentang lapisan matahari. Jadi anak-anak, lapisan matahari itu tadi sudah Bu Dinar sampaikan ada 4. Dari dalam keluar ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Kita bahas satu-satu ya. Kalian bisa lihat di gambar inti matahari itu bagian paling dalam dari matahari. Suhunya itu sekitar 15 juta Kelvin. Nah, disinilah tempat terjadinya fusi, reaksi fusi matahari. Nah, matahari mendapatkan energi besar untuk menyinari bumi ya dari reaksi fusi ini. Reaksi fusi ini berlangsung terus-menerus tanpa henti, sehingga matahari selalu
menghasilkan panas dan cahayanya tanpa henti. Seperti itu, jadi reaksi fusi di inti matahari ini nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti. Makanya dia selalu menghasilkan energi untuk matahari bisa terus bercahaya dan menyinari bumi kita. Gitu ya nak ya. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah fotosfer. Fotosfer ini adalah lapisan yang memancarkan cahayanya paling kuat. Makanya disebut lapisan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh fotosfer yang sampai ke bumi ini loh nak, yang disebut oleh kita tuh cahaya matahari. Waduh, mataharinya silau ya gitu. Mataharinya cahayanya terang banget ya. Gitu. Nah, itu adalah yang fotosfer yang kita lihat itu. Biasan dari fotosfer. Nah, anak-anak, sebagian fotosfer itu ditutupi sama granulasi atau permukaannya tidak rata. Kenapa permukaannya tidak rata atau ada gumpalan-gumpalan di bagian fotosfer ini? Itu karena memang di bagian fotosfer itu permukaannya itu ada gumpalan-gumpalan. Jadi tidak rata di bagian fotosfer itu. Nah, di bagian fotosfer inilah anak-anak yang sering kita suka bilang matahari itu punya UV, matahari itu menghasilkan sinar infrared, ya dihasilkannya di lapisan fotosfer. Jadi UV-nya matahari, infrarednya matahari itu beradanya di lapisan fotosfer. Nah, kita tahu bersama kalau kita sampai terkena radiasi ultraviolet, terkena infrared, maka satu, kita bisa mata katarak. Yang kedua, kalau itu terkena kulit kita, maka kulit kita bisa terbakar, gosong, hitam. Nah, yang paling dampaknya yang kita rasakan kalau kita terkena radiasinya, radiasi dari UV dan infrared ini kita bisa terkena kanker kulit. Makanya biasanya kalau kita keluar ke daerah-daerah yang panas atau kita keluar rumah, sebaiknya kan memakai sunblock. Ada pelindung tubuh kita, krim sunblock. Gitu Pak Aris. Pak Aris juga sudah pakai atau tidak? Kalau saya kebetulan mending pakai jaket aja ya. Oh, pakai jaket ya. Jadi anak-anak atau mungkin kalau kita yang berhijab kan sudah tertutup Sudah sama tertutup, baju ya Pak Aris ya. Ini salah satu kelebihannya Bu Dinar ya. Benar, alhamdulillah. Tapi bagi anak-anak yang mungkin anak-anak kecil otomatis kan biasanya kan masih memakai kaos oblong dan sebagainya gitu, atau pada saat berenang ya kan Pak Aris ya, Betul, di pantai, berjemur. renang, Nah, iya, oke. itu sebaiknya menggunakan sunblock terlebih dahulu untuk melindungi kulit kita dari paparan UV matahari ini, paparan UV dan infrarednya matahari gitu anak-anak ya. Jadi ada plus minusnya dari matahari ini. Kemudian lapisan yang ketiga adalah kromosfer anak-anak. Jadi lapisan kromosfer ini kita bisa melihatnya itu pada saat gerhana matahari total. Pernah melihatnya Pak Aris matahari total? Gerhana matahari total belum pernah lihat Bu Dinar ya. Belum pernah lihat, pernah lihat tapi di YouTube lagi Di Pak. YouTube, betul. Jadi apa yang kita pelajari itu juga bisa kita lihat di YouTube ya Bu Dinar. Iya, Ya? kita bisa belajar dari manapun Pak Aris, dari siapapun, itu kan kita bisa searching materi apa saja. Nah anak-anak dan Pak Aris ternyata pada saat gerhana matahari total itu kita bisa melihat lapisan kromosfer ini. Lapisannya yang mana? Ternyata lapisannya itu yang bentuknya cincin, yang berwarna merah. Pada saat kita gerhana matahari total itu kan warnanya matahari kan tertutupi jadi gelap di tengahnya, kemudian terbentuk cincin. Lah di luar cincin itu kan ada merah gitu kan Pak Aris. Nah itu namanya adalah lapisan kromosfer. Tapi pada saat gerhana matahari kita tidak boleh melihatnya dengan mata telanjang. Nah ini anak-anak biasanya, wah anak gerhana matahari, delok-delok gitu kan Pak Aris ya. Nah itu sebenarnya berbahaya sekali. Jadi berbahaya Bu Dinar ya. Benar.
benar. Kalau kita gerhana total nggak boleh melihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat bantu, terlebih Benar. lagi karena ini tadi ya, kita bisa rusak ininya mata kita ya Bu Iya, Dinar bisa ya. rusak mata kita, kan itu kan berbahaya sekali. Nah, alat bantunya itu biasanya kita bisa melihatnya itu dengan teropong yang dimiliki oleh pusat antariksa kita ya Pak Aris ya, ada 8 itu loh Pak Aris, itu Betul, betul, bisa betul. melihat gerhana matahari total dengan sangat cantik. Kalau kita nggak bisa melihatnya karena kita nggak punya teropong canggih, maka ya kita bisa melihatnya dari tayangan informasi dari televisi. Itu sama saja Pak Aris, kan kita sudah diwakili sama 8 ya kan ya. Oke, betul. Jadi jangan sampai karena kita antusias melihat gerhana matahari lalu kita keluar, kita langsung apa istilahnya, ndangak itu apa Pak Aris? Mendongak. Langsung ginilah kepalanya terus ke atas, terus mata kita langsung Tahu-tahu nggak bisa mengarah. lihat. Nah itu nanti mata kita langsung silau, langsung akhirnya bisa rusak mata kita gitu ya anak-anak ya, diingat ya. Oke, nah lapisan yang berikutnya itu adalah korona yang tadi kita bilang. Jadi korona itu adalah permukaan paling luar dari matahari, jadi berupa gas tapi tampak seperti mahkota atau korona gitu ya anak-anak. Nah kita juga bisa melihat lapisan korona ini di lembaga antariksa yang kita punya di 8 itu kalau nggak salah di Bandung ya Pak Aris ya. Sepertinya iya pusatnya di Bandung Iya, karena yang paling ya, tinggi wilayahnya benar. sana ya, Nah, betulnya. kita bisa ke sana misalnya kita mau melihat korona matahari bagaimana bentuknya ya ke sana. Makanya itu di situ jauh lebih safety untuk kita. Kita nggak akan bakal rusak matanya karena memang ada peralatan khusus untuk melihat matahari, termasuk melihat koronanya matahari atau lapisan terluarnya matahari. Bentuknya kayak, kata Bu Dinar, kok kayak mahkota gitu, kayak ada lidah-lidah apinya, bener apa enggak? Dilihatnya tentunya memakai alat. Nah alatnya namanya coronagraph anak-anak. Jadi alat untuk melihat lapisan corona gitu ya. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Nah setelah kita belajar lapisan matahari, kita belajar lagi tentang gangguan matahari. Nah gangguan matahari ini gangguannya berasal dari dalam matahari itu sendiri anak-anak. Jadi bukan dari luar, tapi memang dari dalam matahari itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah granulasi anak-anak. Granulasi itu permukaan pada matahari tidak rata, tetapi bergumpal. Kenapa? Karena adanya rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Nah ini tadi terjadinya di lapisan fotosfer ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah sunspot atau bintik matahari. Nah bintik matahari ini terjadinya itu juga di lapisan fotosfer. Ini adalah daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya lubang-lubang di permukaan matahari di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari sehingga dapat mengganggu telekomunikasi radio di permukaan bumi. Jadi adanya bintik hitam itu salah satu sebabnya itu karena adanya perbedaan suhu di tempat itu. Jadi di sunspot itu suhunya lebih dingin daripada di permukaan yang lain, makanya terjadi sunspot atau bintik hitam. Kemudian yang berikutnya adalah lidah matahari, lidah api matahari. Oh, matahari punya lidah Bu Dinar gitu ya. Gitu ya Pak Aris ya. Memang ada anak-anak namanya lidah api matahari. Jadi di permukaan fotosfer itu ada semburan lidah api. Bahasa kerennya itu prominensa, lidah api matahari itu. Nah
Prominensa ini menimbulkan efek cahaya yang disebut aurora. Pernah dengar istilah ini anak-anak, aurora? Pak Aris pernah dengar? Kebetulan pernah Bu Dinar. Benar. Jadi, Cantik aurora. atau tidak aurora itu Pak? Cantik sih, cuma kita tidak bisa melihatnya di negara kita ya, karena aurora itu hanya kalau tidak salah hanya terjadi di wilayah negara, wilayah dekat dengan kutub kalau tidak salah Bu Dinar ya. Benar sekali. Jadi anak-anak kita nggak bisa ngelihat, tapi kita bisa lihat di mana Pak Aris? YouTube. Oke. Betul sekali. Jadi kita bisa melihatnya di YouTube sekali lagi. Nggak apa-apa, kita belajarnya di lewat YouTube nggak apa-apa. Hari ini pun kita belajarnya kan lewat YouTube ya Pak Aris? Betul. Benar. Jadi kita nggak bisa- apa-apa, kita belajar lewat manapun nggak apa-apa. Nah anak-anak aurora, namanya sudah bagus sekali aurora. Ternyata penampakannya juga bagus, sebagus namanya aurora. Nah terjadinya itu biasanya di kutub utara dan kutub selatan. Nah penamaan auroranya berbeda. Jika terjadi di kutub selatan namanya aurora australis. Jika terjadi di kutub utara namanya aurora borealis. Jadi warnanya juga macam-macam anak-anak. Kalau kalian nanti searching di YouTube aurora australis, aurora borealis itu warnanya itu biru, hijau, kuning gitu. Bagus-bagus silau warnanya itu. Nanti mungkin anak-anak pasti habis ini terus langsung searching aurora itu gimana bentuknya gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Anak-anak kita lanjutkan ke gangguan yang berikutnya. Yang terakhir itu adalah letupan atau flare ya. Letupan ini adalah yang gas, jadi letupan gas yang dapat menyebabkan gangguan komunikasi radio karena letupan gas tersebut terdiri atas gas bermuatan listrik. Jadi pasti kalau terjadi letupan gas di matahari maka efeknya komunikasi radionya akan terganggu. Letupan atau flare ini biasanya kita sebut dengan badai matahari. Bagaimana ketika matahari itu ada badainya atau terjadi badai di matahari gitu. Ternyata tidak hanya kita saja kan, di bumi saja, di matahari itu juga ada badainya, letupan-letupan gas yang berada di permukaan matahari. Nah kalau terjadi badai matahari, apa yang kita rasakan? Ya pasti suhunya yang kita rasakan itu lebih panas dari biasanya. Biasanya misalnya suhunya kalau panas-panasnya misalnya 40 derajat Celcius, kita bisa sampai 50 derajat Celcius mungkin atau lebih mungkin. Jadi sampai keluar rumah tuh rasanya langsung seng gitu, langsung terkena hembusannya sinar matahari itu sampai kita merasanya panas terbakar seperti itu anak-anak. Nah kemudian kalau sampai terjadi badai matahari pasti akan terjadi efek rumah kaca, kemudian mutasi atau mitigasinya si makhluk hidup yang biasanya tinggal di tempat yang dingin, dia kepanasan akhirnya dia mencari tempat yang lebih dingin lagi. Nah artinya kalau terjadi badai matahari efeknya ke kita, ke bumi itu sangat terganggu sekali kita anak-anak. Oke? Nah itu adalah gangguan matahari. Kemudian kita ke slide berikutnya, planet. Nah oke, kita menginjak ke planet. Apa toh planet itu? Planet itu adalah benda langit yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Makanya planet itu tidak disebut bintang, tapi ya planet. Karena dia tidak mampu memancarkan cahayanya sendiri. Dalam tata surya kita itu memiliki 8 planet. Dari paling dekat dengan matahari, kalau kalian lihat di gambar, ada Merkurius, kemudian kedua Venus, ketiga bumi kita, keempat Mars, kelima Jupiter, keenam Saturnus, ketujuh Uranus, dan planet yang paling jauh dari pusat tata surya kita adalah Neptunus, seperti yang kalian lihat dari gambar. Oke, nah kita bahas
bagaimana pengelompokan dari masing-masing planet tersebut ya. Oke, yang pertama pengelompokan planet berdasarkan orbit buminya. Jadi bumi sebagai batasnya. Jadi bumi sebagai batas planet yang lain. Nah, ada dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior berarti di slide itu adalah planet yang letaknya di dalam garis edar bumi mengelilingi matahari. Kalian bisa lihat di gambar, jadi orbitnya matahari atau batasnya matahari, maka di sebelah dalamnya matahari apa? Ada Merkurius dan ada Venus. Kemudian kalau planet superior, kalau tadi batasnya bumi, maka yang di luar dari bumi itu apa? Ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu planet berdasarkan orbit bumi. Kemudian yang berikutnya, pengelompokan planet berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Ada dua lagi, planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial itu adalah planet yang ukurannya relatif kecil, berbatu dan permukaannya diselimuti oleh atmosfer. Apa saja? Ini yang kecil-kecil ini yang kalian bisa lihat di gambar, ada apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ukurannya kan kecil anak-anak. Kemudian yang kedua planet Jovian. Kalau planet Jovian itu planet yang ukurannya relatif besar. Permukaannya diselimuti gas, cairan, dan bahkan berupa es. Apa saja? Kita lihat di gambar. Apa saja planet yang besar ukurannya? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Penggolongan planet berdasarkan letak terhadap orbit asteroid. Nah, kalian lihat di gambar ada asteroid anak-anak. Asteroid itu apa, Bu Dinar? Asteroid itu adalah benda langit anak-anak. Benda langit yang berupa batu-batuan yang ukurannya bervariasi, yang dia juga punya orbitnya sendiri mengelilingi matahari. Kalian lihat nggak di gambar? Itu di gambar itu yang kecil itu loh nak, yang mengelilingi matahari juga. Di sebelahnya Mars, itu namanya adalah orbitnya asteroid. Nah itu ya, ini. Nah ada dua juga penggolongan planet berdasarkan letak terhadap orbit asteroid. Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu artinya planet yang letaknya di dalam garis edar asteroid mengelitari matahari. Apa saja? Berarti di dalamnya asteroid, di dalam orbitnya asteroid. Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Letaknya di dalam, namanya planet dalam. Yang kedua planet luar, berarti letaknya di luar garis edar asteroid mengitari matahari. Apa saja? Yuk kita lihat bersama-sama. Di luarnya asteroid berarti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan yang terluar planet yang paling jauh Neptunus. Oke, jadi penggolongan planet itu macam-macam tadi ya penyebutannya. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Yuk, nggak sabar lagi, kalian pasti ingin belajar satu-satu planetnya punya keunikan apa saja. Kita mulai dulu dari planet yang paling dekat dengan matahari. Apa ayat? Apa tadi Pak Aris? Planet paling dekat itu Merkurius. Betul? Benar sekali. Jadi planet yang paling dekat itu adalah Merkurius. Nah, apa keunikan Merkurius anak-anak? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi Merkurius ini adalah planet terkecil. Sampai bilangnya terkecil Pak Aris. Di dalam tata surya kita. Dan yang paling dekat dengan matahari. Nah, karena paling kecil berarti masanya paling rendah.
atmosfernya juga paling tipis di Merkurius ini, sehingga ya memang tidak cocok untuk kita huni Pak Aris. Kalau kita mau ke Merkurius ya enggak usah punya niatan ke sana ya Pak Aris ya. Terlalu berbahaya Bu Terlalu Dinar. berbahaya, semakin dekat, jangankan ke Merkurius ya, kita mau ke Venus saja terbakar kali kulit kita. Jadi anak-anak yang paling kecil, yang paling dekat dengan matahari itu namanya adalah Merkurius. Kemudian planet yang kedua adalah Venus. Oh, namanya ini bagus-bagus nama planetnya ini. Kalau Venus itu biasa disebutnya planet kembaran bumi. Kenapa disebut kembar? Karena baik ukurannya, baik gravitasinya, baik komposisinya itu hampir mirip dengan bumi. Tapi tidak bisa kita tinggali anak-anak. Kenapa? Karena tekanan udara di Venus itu berbeda dengan yang ada di atmosfer kita. Tekanan udaranya sangat tinggi. Kalau kita ke sana ya dihantam tekanan udara itu, kita paru-paru kita enggak kuat anak-anak. Dan anak-anak ketahui sama Pak Aris juga, ini adalah pengetahuan juga untuk kita semua bahwa Venus itu adalah planet terpanas di tata surya kita. Begitu. Jadi yang paling panas Bukan di 8 Merkurius, planet. Bu Dinar ya. Bagaimana? Bukan malah Merkurius yang paling dekat ya, bukan ya? Bukan. Jadi anak-anak pasti juga berpikirnya seperti itu. Merkurius kan paling dekat dengan matahari. Pasti dia yang paling panas. Ternyata tidak anak-anak. Nah, yang paling panas itu adalah planet Venus. Kenapa planet Venus itu paling panas? Karena atmosfernya itu disusun oleh CO2. Karbon dioksida itu penyusun utama di atmosfernya sampai 96%. Bayangkan karbon dioksida itu kan memerangkap panas. Kalau panasnya diperangkap sama atmosfer yang banyak mengandung CO2, ya nggak bisa keluar. Akhirnya di dalam planet Venus itu suhunya sangat tinggi. Kenapa tidak di Merkurius? Merkurius itu lapisan atmosfernya tipis. Jadi ketika terjadi pancaran sinar matahari karena atmosfernya tipis, maka sesaat ketika masuk dalam planet menembus atmosfernya Merkurius bisa langsung dipantulkan keluar angkasa. Tapi di Venus karena atmosfernya tebal dan penyusunnya adalah karbon dioksida yang memerangkap panas, maka panasnya terperangkap di dalam Venus sehingga suhu Venus lebih tinggi daripada Merkurius. Bahkan sampai tingginya itu sampai 470 derajat Celcius. Bayangkan Pak Aris, kita aja tertinggi derajat Celcius kita itu 100 derajat Celcius ya Pak Aris ya. Sudah mendidih air. Itu sudah mendidih air. Bagaimana ketika di Venus 470 derajat Celcius. Mateng Bu Dinar. Bukan mateng lagi, nggak ada sisa Pak Aris. Ya gitu ya anak-anak ya, jadi bukan lagi Merkurius ya yang panas tapi Venus. Kita lanjutkan ke planet berikutnya yaitu Bumi, tempat tinggal kita tercinta. Anak-anak suka tinggal di bumi, pasti suka ya Pak Aris, kita alhamdulillah loh tinggal di bumi ini Pak Aris. Jadi Bumi ini merupakan apa ya, bisa dibilang planet yang paling memungkinkan makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak, begitu Bu Dinar ya? Benar, untuk hidup dan berkembang biak kata Pak Aris. Iya, karena ini adalah planet spesial dan paling ideal untuk kita tinggal Pak Aris. Kenapa? Karena memang komposisi di dalam bumi itu baik untuk kehidupan kita. 70% air, 30% daratan, kemudian semua makhluk hidup bisa tinggal. Kemudian tidak terlalu dekat dengan matahari, tidak terlalu jauh juga dari matahari, ya pas-pas gitu loh Pak Aris letaknya dari matahari itu. Kemudian apa ya, kayak bisa hidup aja gitu dari komposisi tanah dan sebagainya itu kalau kita bercocok tanam di bumi itu insya Allah tumbuh saja yang kita tanam gitu ya Pak Aris ya.
Jadi anak-anak bagaimana bumi sampai bisa ideal itu kita bisa melihat lagi materi sebelumnya tentang lapisan bumi sehingga anak-anak bisa paham kenapa bumi kok bisa dijadikan tempat yang ideal untuk tempat tinggal. Oke, selanjutnya kita langsung ke poin berikutnya, planet Mars. Nah, Pak Aris pernah dengar nggak kita mau beramai-ramai pergi ke Mars? Oke, jadi memang sempat dengar beberapa waktu Pak Aris lalu sudah ada daftar berita. atau belum? Oh tidak, Oh tidak. saya rasa masih enak tinggal di rumah sendiri Bu Dinar ya. Masih enak tinggal di bumi ya Pak Aris ya? Betul sekali. Benar, jadi waktu itu tahun berapa Pak Aris yang beramai-ramai ingin daftar ke Mars itu? Jadi kalau dari berita yang sudah beredar kemarin, salah satu perusahaan antariksa ya di Amerika, Iya. swasta itu Bu Dinar ya, jadi Benar. dari SpaceX. Iya, iya. SpaceX itu masih satu pemilik dengan Tesla Bu Dinar. Benar. Jadi itu dia berencana untuk membuat sebuah hunian yang ada di Mars, kurang lebih sekitar tahun 2030-an seperti itu mereka akan Iya. mulai memberangkatkan manusia Mulai untuk sekarang sudah tinggal daftar di Mars. katanya. Ya, iya, maka dari itu. Tetapi ya mungkin bagi mereka yang mempunyai ketertarikan khusus ya terhadap tinggal di planet Mars seperti itu. Kalau saya tidak tertarik Pak Aris setelah mendengar beritanya, anak-anak juga harus tahu ini tadinya planet Mars ini itu bisa dijadikan alternatif kedua untuk tempat tinggal makhluk hidup Pak Aris ya. Tapi setelah saya baca beritanya ternyata banyak kelemahan saat kita tinggal di planet Mars. Kenapa? Salah satunya adalah lapisan udara yang sangat tipis dan beracun. Sama seperti Venus tadi, lapisan atmosfernya di Mars itu sebagian besar penyusunnya adalah CO2. Bayangkan aja CO2 itu kan beracun sangat, bagi kita itu kan beracun. Orang kita itu mengeluarkan kok ya kan, pada saat kita bernafasan kita mengeluarkan CO2. Kenapa? Karena kita memang anggap itu racun. Lah kok di Mars itu CO2 itu justru menjadi penyusun utama atmosfer Mars. Nah itu pasti kalau kita ke sana itu kita nggak akan bisa bernafas dengan leluasa seperti di bumi, anak-anak semuanya. Bagaimana Bu kalau kita tinggal di sana? Kalau kita tinggal di sana, kalian pernah lihat film SpongeBob? Kalau kalian pernah lihat filmnya SpongeBob, kalian pasti lihat yang Sandy pakai helm. Nah itu, dia pakai itu nanti setiap hari, setiap waktu. Itu kalau kita di planet Mars kita menggunakan pakaian tertentu, pakaian antariksa sepanjang waktu. Lucu. Enak apa tidak? Lucu juga. Kita kayak Sandy gitu Pak Kayak Aris, Sandy ya, kita Pak. kayak astronot gitu sepanjang waktu. Bayangkan aja sumuk no Pak Aris ya Pak Aris ya. Iya juga lucu Aduh, juga Bu Dinar ya. jangan lucu Pak. Anak-anak juga pasti, oh jadi kalau kita ke Mars kita pakai pakaian astronot itu. Iya, dan itu sepanjang waktu. Karena kita nggak bisa nerima oksigen di situ dengan tekanan yang sangat rendah. Nggak bisa kita, jadi kita memang harus menggunakan pakaian antariksa tertentu untuk melindungi tubuh kita. Kemudian suhunya di Mars itu juga sangat ekstrim Pak Aris. Kalau dingin itu, kalau kita itu kan suhu paling dingin itu kan 0 derajat Celcius ya, paling suhu paling rendah. Kalau di sana tuh minus 83 derajat Celcius. Beku apa tidak itu? Orang 0 aja beku, apalagi Jadi itu. di siangnya kalau siang panas, Iya. kalau malam dingin sekali. Benar sekali. Nah makanya saya kalau dikasih tiket gratis ke Mars saya juga enggak akan ambil itu Pak Aris. Pak Aris juga enggak kan? Lebih enak di rumah Bu Dinar. Lebih enak di bumi kita tercinta, makanya kita harus cinta sama bumi kita. Bagaimana caranya? Yuk lindungi bumi. Ayo kita lindungi bumi, kita selamatkan bumi dari pemanasan global, kita nanam pohon di betul, mana-mana supaya bumi kita tetap terjaga. Tetap Bumi nyaman kita untuk tetap ditinggali, nyaman untuk kita tinggali, nggak usah kemana-mana, tinggal saja di bumi. Begitu anak-anak. Oke, kita ke planet selanjutnya. Planet selanjutnya itu adalah Jupiter.
Oke, Jupiter itu adalah planet paling besar dalam tata surya. Paling besar itu adalah Jupiter. Nah, ternyata Pak Aris dan anak-anak semua, Stepa hebat, Jupiter itu adalah penolong kita. Penolongnya gimana? Gitu. Ternyata besarnya Jupiter itu menolong kita pada saat benda angkasa lain itu ingin menabrak bumi, anak-anak. Saking besarnya Jupiter, itu ketika ada benda yang ingin menabrak bumi, maka dia sudah hangus terbakar oleh atmosfernya Jupiter. Jadi kita beruntung sekali dilindungi sama Jupiter. Jadi bersama-sama yuk kita ucapkan terima kasih sama Jupiter. Terima kasih Jupiter. Terima kasih, Jupiter. Iya memang benar seperti itu. Jadi berulang kali kita itu oleh NASA itu tercatat benda langit akan menabrak kita. Tapi ternyata oleh Jupiter itu benda langitnya tertabrak oleh Jupiter. Kemudian menabrak Jupiter menabrak Jupiter kemudian hangus oleh atmosfernya Jupiter sehingga pada saat sampai ke bumi sudah tidak lagi menjadi bongkahan yang sangat besar tapi sudah kecil-kecil sehingga dampaknya tidak terlalu mengganggu bumi gitu ya nak ya. Kemudian yang berikutnya adalah Saturnus. Kalau kalian lihat di gambar Saturnus itu ada cincinnya, makanya disebutnya adalah planet bercincin. Ini adalah planet terbesar kedua setelah Jupiter. Cincin itu dari mana Bu Dinar? Cincin itu sebenarnya adalah miliaran partikel es dan bebatuan anak-anak. Oke, seperti itu. Nah, bahkan Saturnus ini itu tercatat memiliki satelit yang jumlahnya paling banyak. Satelit itu apa saja nanti kita bahasnya di slide berikutnya ya. Oke, begitu Pak Aris. Cantik apa tidak planet Saturnus Pak Aris? Planet Saturnus itu kan ini ya kalau misalkan dilihat dari bumi ada cincinnya begitu ya Bu Dinar ya. Iya, makanya disebutnya adalah planet bercincin Pak Aris. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari dekat, misalkan nanti suatu saat ada teknologi yang bisa membawa kita ke sana, Ya. sebenarnya cincin yang kita lihat dari jauh itu sebenarnya ya barangnya ya besar-besar Bu Dinar ya. Iya benar itu adalah partikel atau materi Bebatuan juga berarti. bebatuan di luar angkasa. Nah itu tertarik oleh gravitasinya Saturnus sehingga dia mengorbit ke Saturnus. Jadi kemungkinan karena Saturnus itu masanya lebih besar ya kan, makanya dia benda-benda langit itu mengorbitnya ke Saturnus sehingga putaran materi atau partikel benda-benda langit tadi, batu-batuan, kemudian es, debu dan sebagainya itu tadi mengorbitnya secara bersama-sama mengitari Saturnus, makanya disebutnya adalah cincin Saturnus. Lama-kelamaan dengan semakin banyaknya materi tadi, maka seperti membentuk cincin yang mengitari Saturnus. Begitu anak-anak. Betul, Kemudian betul. kita ke planet berikutnya Pak Aris dan anak-anakku semua. Planetnya Uranus, gambarnya biru. Neptunus juga biru, ini seperti kembar Uranus dan Neptunus ini. Planetnya biru semua warnanya. Nah ini kalau Uranus itu disebutnya planet terdingin anak-anak. Kalau kita lihat memang gambarnya biru tapi birunya biru pucat. Kalau Neptunus itu birunya lebih tampak. Makanya Neptunus itu disebutnya planet biru. Nah anak-anak Neptunus ini adalah planet paling jauh dari matahari. Kalau kita lihat garis edarnya atau orbitnya maka dia paling jauh. Tapi ini anak-anak yang perlu diketahui Neptunus ini adalah planet yang suka bawa masalah loh Pak Aris. Bagaimana itu Bu Dinar? Iya, ternyata karena mungkin dia planet yang paling jauh, jadi mungkin gaya gravitasinya dengan bumi itu kan agak kacau mungkin ya salah satunya. Jadi dia itu kadang-kadang lintasan orbitnya itu mengganggu
si satunya, si Uranus yang planet yang ada di dekatnya. Jadi dia kadang-kadang itu mengganggu lintasan orbitnya si Uranus. Kemudian kalau misalnya ada benda-benda yang lain atau satelit di sebelahnya atau di dekatnya Neptunus, maka dia juga mengganggu satelit itu seolah-olah tertarik atau mengitari tertarik di gravitasinya Neptunus, sehingga biasa disebutnya ini adalah planet pembawa masalah gitu Pak Aris kalau dalam tata surya kita menyebutnya. Nah anak-anak ini kalau kita lihat gambarnya, planet Neptunus itu warnanya cantik, biru tampak biru segar gitu. Kenapa? Karena memang lapisannya di situ tuh atau penyusunnya, atmosfernya itu adalah hidrogen, kemudian ada metana, ada es gitu. Makanya nampak dari permukaan itu berwarna biru. Oke, begitu anak-anak, ke-8 planet sudah kita bahas semua. Suka bahas 8 planet? Ada yang ditanyakan mungkin? Pak Aris ada yang mau ditanyakan 8 planet tersebut Pak Andis? Sepengetahuan saya Bu Dinar, jadi kalau dulu zaman saya sekolah tuh masih ada setelah Neptunus tuh masih ada planet terakhir ya, Iya. planet Pluto. Benar. Mungkin Bu Dinar masih ingat juga ya. Iya, zaman saya sekolah juga kalau seluruh menyebutkan planetnya ada 9, satu lagi adalah Pluto, benar. Nah, sekarang Pluto itu tidak disebut dengan planet Pak Aris sejak tahun lagi ya. 2006. Nah, ya, jadi dari tahun 2006 itu planet Pluto sudah tidak dimasukkan dalam gugusan tata surya kita. Kenapa? Salah satunya karena Pluto itu masanya relatif rendah atau sangat kecil. Makanya tidak lagi dimasukkan dalam gugusan tata surya. Bahkan ditemukan lagi yang ada lebih besar dari Pluto, makanya masih belum ada kesepakatan ilmuwan dari antariksa yang meneliti ini apakah dimasukkan dalam gugusan tata surya lagi atau tidak. Karena memang untuk menjadi planet dalam gugusan tata surya itu kan banyak sekali syaratnya kan Pak Aris? Betul. Iya, jadi ada beberapa syarat ya Bu Dinar kalau tidak salah waktu itu ya. Benar, tidak hanya masanya, tapi apakah gaya gravitasinya, kemudian ukurannya, dan banyak lagi untuk menjadikan dia dimasukkan dalam gugusan tata surya. Jadi kalau anak-anak sekarang ditanya ada berapa planet dalam tata surya kita, jawabannya ada 8. Jadi ada mulai Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto tidak lagi dimasukkan dalam tata surya. Oke, nah kita ke slide yang berikutnya tentang satelit anak-anak. Nah satelit ini adalah benda langit yang mengitari planet dan tetap berada dalam gaya tarik planet yang memiliki ukuran lebih besar. Ada 2, ada satelit alami dan satelit buatan. Kalau satelit alami berarti itu yang sudah berada dalam tata surya. Contohnya ada Phobos, Deimos. Kalau kita itu satelitnya adalah satelit bulan. Nah kalau satelit buatan itu ada satelit Palapa yang kita punya anak-anak. Nah, bumi itu punya satelit alami bulan itu ternyata banyak keuntungannya anak-anak semua. Keuntungannya apa saja nanti kita bahas lebih lanjutnya di part yang kedua ya Pak Aris ya. Ini karena waktunya sudah durasinya sudah lama sekali, anak-anak pasti sudah tidak sabar juga. Padahal kita kalau bicara tentang tata surya itu memang nggak ada habisnya Pak Aris, memang sangat menarik gitu. Oke, materi yang cukup menyenangkan tuh. Benar. Ternyata kita beruntung punya bulan. Bulan itu tidak hanya sekedar oh ada bulan, ada sinarnya, enggak. Ternyata memang bermanfaat bagi bumi kita. Apa saja manfaatnya nanti kita bahas di slide di pertemuan berikutnya anak-anak ya. Kemudian berikutnya adalah benda angkasa lain Pak Aris. Ada 3 di situ, ada asteroid, ada komet dan ada meteoroid.
Kalau asteroid itu adalah kalau di situ itu adalah benda langit yang berukuran sangat kecil yang terbentuk dari batuan luar angkasa. Seperti itu anak-anak. Nah, waktu itu pernah di bumi itu menghantam kita asteroid yang paling besar itu, makanya sampai ada namanya asteroid D. Tanggal 30 Juni tahun 1908 itu menghantam bumi daerah Rusia. Tapi tidak ada korban manusia karena memang jatuhnya di hutan waktu itu. Kemudian yang kedua adalah komet anak-anak. Nah, kalau komet itu yang kita kenal adalah komet Halley, munculnya setiap 76 tahun sekali. Nah, kita teramati tahun terakhir itu tahun 1986. Nanti akan teramati lagi tahun 2061. Masih lama Pak Aris. Jadi masih lama kita mau nunggu planet komet Halley ya Pak Aris ya. Iya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan sabar menunggunya. Katanya cantik sekali, ekornya tuh sangat panjang gitu. Jadi komet itu memang benda langit yang berekor. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid itu adalah benda yang melayang di luar angkasa yang tertarik oleh gravitasi suatu planet. Nah, ini berubah nama jika berubah sifat. Kadang-kadang anak-anak suka bingung. Kalau meteoroid itu benda yang melayang di luar angkasa. Nanti ketika dia ke atmosfer bumi, maka namanya adalah meteor. Makanya dikatakan adalah hujan meteor, itu berarti meteoroid yang sampai menembus atmosfer bumi. Nah, kalau sudah sampai atmosfer bumi masih belum terbakar, batuannya itu sampai ke permukaan bumi, itu disebutnya adalah meteoroid. Jadi ada meteoroid, ada meteorit, ada hujan meteor atau meteor itu sendiri. Nah, itu anak-anak tentang tata surya, tentang benda langit yang ada di gugusan tata surya kita yang ada dalam galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Pasti ini anak-anak juga masih penasaran gimana bentuknya, gimana ininya ya Pak Aris ya, tapi ya anak-anak mohon maaf, nanti kita bisa belajar lagi di part 2. Part kedua, part selanjutnya. Tata surya part 2 yang membahas lebih jauh lagi tentang bulan dan matahari dan perputarannya sehingga menimbulkan efek apa saja. Begitu Pak Aris, begitu anak-anak. Semoga materi dari Bu Dinar bisa diterima dan dipahami. Oke, baik Bu Dinar. Jadi untuk materi hari ini tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya Bu Dinar? Oke, anak-anak, kita tadi sudah belajar tata surya, ternyata banyak sekali benda langit dalam tata surya kita. Nah, kalau kita merefleksikan diri kita ini satu individu seperti ini, kita tidak ada apa-apanya anak-anak. Kita hanya sebuah titik yang tak terlihat di tata surya. Makanya kita di bumi ini berjalan tidak boleh dengan kesombongan. Dengan rendah hati saja kita belajar bersyukur atas semua kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Kita diciptakan dalam bentuk seperti ini, kita bisa tinggal di bumi yang nyaman, yang ideal. Untuk itu anak-anak teruslah menjadi anak yang rendah hati, tidak sombong, selalu berbuat baik untuk bumi, agar bumi juga menjadikan dia tempat tinggal yang paling nyaman untuk kita semua. Oke, lestarikan bumi kita, hidup bumi, sehatkan bumi. Begitu Pak Aris. Oke, betul sekali Bu Dinar. Jadi kita harus bisa menjaga bumi kita, tempat tinggal kita ini agar tetap menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Benar sekali. Karena kalau misalkan bumi kita rusak, sementara kita tidak bisa tinggal lagi di bumi, kita mau tinggal di mana lagi Bu Dinar kan? Benar sekali. Oke. Oke, jadi untuk materi kita kali ini kita akhiri dulu. Jadi stay hebat untuk materi tata surya yang dibawakan oleh narasumber kita Ibu Dinar Ekawati.
kita akhiri sampai di sini saja. Untuk part selanjutnya atau bagian selanjutnya akan kita sambung di kesempatan yang lain. Tetaplah semangat belajar walaupun kondisi seperti ini. Semoga kita bisa melewati pandemi virus COVID-19 ini dengan pikiran yang lebih positif dan semoga cobaan ini segera berlalu. Baiklah, dari studio siar SMP Negeri 4 Kota Madiun, saya Aris. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.